Oke, ini setelah kita sambung ya, setelah kita jahit, perhatikan di sini sudah rapi ya, rata sambungannya bertemu, tapi jangan senang dulu, kita harus periksa bagian yang belakangnya ya, seperti ini. Rapi, tada! Ternyata ada yang terjahit. Nah, ini harus kita bongkar ya. Ini harus kita bongkar agar nanti saat quilting kita tidak kesulitan. Jika kita membiarkan dia tebal, maka nanti saat quilting jarum kita kemungkinan akan patah. Jadi ini kita harus terpaksa ya, kita harus perbaiki. Kita potong dulu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita menjahit ya, terutama kan adalah mesin jahit ya. Ketika kita menjahit, kita harus memastikan kampuhnya tidak terselip seperti tadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagian yang sebelah sini tidak terselip seperti tadi ya. Oke, nah sekarang kita sudah rapi ya, sudah jahit, sambungannya sudah saling bertemu. Sekarang kita akan menjahit sisi yang kanan ke kiri. Tapi teman-teman, perhatikan kalau kampuhnya ada di kiri, dia harus di kanan ya teman-teman ya. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi rapi. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Saling berselang-seling. Oke ya teman-teman ya. Caranya juga sama seperti tadi ya, kita pertemukan dulu kampuh-kampuhnya. Kita pakai pentul, jahit. Oke, lanjut. Oke, setelah berhasil menjadi satu lembar, teman-teman buat lagi ya dengan cara yang sama. Ya, sebanyak 3 atau 4, terserah teman-teman ya. Terserah, tergantung dari panjang mejanya ya. Saya buat 3. Nah, sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, kita setrika terlebih dulu ya teman-teman ya. Kita setrika. Jangan lupa bagian belakangnya juga ya disetrika sehingga menjadi rapi seperti ini. Yang ini juga ya, bagian belakangnya jadi rapi seperti ini. Ini juga. Oke ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, gunakan penggaris dan juga pena untuk mengukur dari tengah ke kanan 21, dari tengah ke atas 21, begitu juga dari tengah ke bawah 21, tengah ke kiri 21. Oke. Nah, kita ukur dari garis ini tengah ke sini sebesar 21 cm. Kita tandai 21 cm. Oke. Sebelah sini juga dari kiri ke kanan 21 cm. Ya. Ini 21, sini 0. Oke, kita tandai ya. Untuk memudahkan memotong, kita putar seperti ini. Kemudian kita potong menggunakan penggaris panjang. Jangan diangkat dulu penggarisnya, kita cek apakah sudah terpotong. Biasanya di bagian kampuh itu agak susah ya karena cukup tebal, dan juga mungkin kita harus mengganti refill blade-nya ini ya. Oke, yang ini kita simpan untuk proyek berikutnya. Nah, begitu juga dengan sebelah kiri. Kita potong. Jika teman-teman tidak memiliki penggaris panjang, teman-teman bisa buat garisnya terlebih dulu ya. Tadi dari sini ke sini kita sudah ukur 21 ya, ada di sini. Kita bisa buat garisnya terlebih dulu. Misalnya teman-teman hanya punya penggaris panjang 30 cm. Oke, yang di sini dulu ya teman-teman ya. Oke, nih kita dari sini kita buat garisnya. Nah, masih sampai ya teman-teman ya. Dan seperti ini kita buat garis. Oke,
Nah, nanti teman-teman memotongnya secara bertahap ya. Seperti ini. Kemudian kita geser. Oke, seperti itu. Ya. Ini kita simpan lagi untuk proyek berikutnya. Dan kita lanjutkan ke pemotongan yang sebelah sini ya. Lurus, dan yang sebelah sini juga sama ya. Nah, teman-teman pastikan bahwa garis ini tegak lurus ya. Saat teman-teman memotong harus tegak lurus. Itu sudutnya siku-siku. Jadi teman-teman pastikan kainnya, tepi kainnya berada di garis lurus. Nah, kemudian kita potong. Oke. Berikutnya demikian juga, kita cek lagi teman-teman ya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Oke, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, kemudian kita akan sambung ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Kita akan sambung. Kemudian kita jahit, kita balik, kita ratakan, kita samakan kampuhnya. Seperti biasa, jika yang depan ke kiri, maka yang belakang ke kanan. Seperti di sebelumnya sama. Segitiga ini akan saling membentuk seperti ini. Jadi segitiganya akan, kalau kita intip, akan membentuk seperti ini. Oke. Ini kita pentul.